Peran media di Papua dalam pemberitaan dinilai banyak memiliki kepentingan. Rekayasa serta pengaburan fakta sering terlihat di dalam berita yang terkait permasalahan di Papua. Aprilia, seorang wartawan Papua, bercerita tentang bagaimana proses kebebasan pers hingga kekerasan yang harus diterima para wartawan jika pemberitaan mereka dianggap mengancam. Simak wawancara reporter Reski Reza Pratama dengan Aprilia berikut ini. Ada jurnalis yang memang ketika saya membaca tergantung pemilik media, artinya kembali kepada kepentingan pemilik media, sehingga orang Papua bisa memilah sendiri media mana yang Papua, media mana yang Indonesia, dan mereka akan mencari media mana yang akan dia baca. Ada 2 kisah buruk dalam 2 tahun terakhir, kami kehilangan 2 jurnalis yang meninggal. Tahun 2010 teman saya Ardian Samad Rais, tulisan dia tentang bukan soal Papua Merdeka. Dia tidak menulis tentang Papua Merdeka atau gerakan atau demonstrasi. Dia di Jubi lebih ke Jubi TV seperti media Anda ini. Dia melakukan investigasi kasus kelapa sawit yang ternyata milik mereka, dan ternyata dia dianggap sebagai, dia mengancam kenyamanan mereka, sehingga akhirnya dia mendapatkan banyak sekali teror dan melalui telepon, dan kemudian akhirnya berujung pada kematian. Dan kematian yang sangat tragis menurut saya. Saat itu saya ada di Timor Leste dan saya menangis mendengar berita kematian dia. Dia meninggal dalam keadaan, ditemukan mayatnya setelah hilang 2 hari dalam keadaan telanjang di sungai di Merauke. Dan itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi kami jurnalis di Papua. Dan dia bukan orang asli Papua, tapi dia menuliskan tentang Papua, dia orang Maluku. Dan itu menjadi sesuatu yang membuat kami agak berhati-hati dan sedikit kita lebih awas dengan lingkungan di sekitar kita dan awas dengan apa yang kita lihat. Kebebasan pers itu sendiri di Papua memang sempat menghangat ya di Papua. Ada satu organisasi Papua, Gerakan Papua, yang sempat memang kita bersih tegang dengan mereka. Bahkan saya berteman dengan mereka, saya tidak mau meliput apapun kegiatan mereka, karena mereka bilang ada kata-kata yang tidak enak, perlakuan tidak wajar pada wartawan, sehingga saya tidak tahu teman-teman lain berafiliasi dalam lembaga-lembaga pers, tapi saya tidak. Saya hanya wartawan, saya tidak bergabung dimanapun, saya hanya punya media. Saya berada pada posisi netral. Kalau memang mereka minta saya tidak meliput, saya tidak akan meliput. Begitu. Dan sejauh ini yang lagi rame di Papua saat ini tentang ada orang yang tanpa nama, bukan orang yang tidak diketahui, mengupload nama-nama wartawan agen TNI Polri, dan itu menarik menjadi bahan pembicaraan di antara wartawan. Kami saling bertemu lalu kami saling bercerita. Apalagi kalau bila namanya ada, mereka jadi ada yang takut, ada yang tidak. Kalau memang kamu merasa bukan agen TNI atau Polri, bisa dituntut atau melalui prosedur sesuatu kan, entah secara hukumnya seperti apa. Tapi setelah itu apa lagi? Selalu ada settingan politik untuk Papua. Apakah mungkin akan muncul lagi nama-nama wartawan OPM? Saya tidak tahu. Artinya clash antara wartawan nasional dan wartawan Papua ini walaupun tidak tampak di permukaan, tapi ada berita-berita mereka yang saya tidak sepakat juga. Dan itu membuat orang di luar Papua berpikir bahwa oh Papua seperti ini, oh Papua seperti itu, padahal tidak seperti itu. Peran media yang kemudian membuat Papua itu tetap saja orang berpikir bahwa Papua itu tidak aman, Papua itu primitif, dan orang Papua itu bodoh. Dan itu peran media sangat besar di situ. Ada jurnalis yang berpihak terhadap pemerintah, tapi juga masih berpihak terhadap masyarakat Papua itu sendiri. Itu saya tidak bisa jawab itu langsung, karena di lapangan kami berteman baik, tapi kami bisa menilai dia dari tulisan-tulisan dia dan kepentingan siapa dia menulis. Nah, di media itu sendiri, apakah jurnalis-jurnalis Papua merasa ini adalah tempat untuk memperbaiki kondisi Papua itu sendiri? Kalau saya iya. Dan jurnalis lain yang Ibu lihat? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab dari mereka, karena saat saya menulis sesuatu itu fakta itu kode etik jurnalis ya, saya harus menulis fakta. bahwa Ramos Horta mengatakan apa begitu tadi wawancara saya kemarin dengan Ramos Horta.
Nah, itu fakta, dia mengatakan itu dan saya mau jadi berita, kemudian menjadi kontroversi di pembaca, terserah gitu. Artinya tetap saja saya melihat, saya tetap menggunakan kode etik jurnalis dalam proses menulis, dan yang satu saya tetap menuliskan fakta. Walaupun saya tahu bahwa ini salah, itu salah dalam analisis saya secara pribadi, harus ada advokasi yang cukup baik bagi jurnalis yang benar-benar independen di Papua. Untuk orang Papua dan pemerintah Indonesia, segera mungkin melakukan dialog dengan orang Papua, dialog yang bermartabat, dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Papua, agar jiwa orang Papua tidak lagi menjadi jiwa yang patah. Ketika Butet Manurung tumbuh besar, dia ingin menjadi seperti Indiana Jones, dan acara kegemarannya adalah National Geographic. Semangat berpetualang inilah yang mendorong Butet ke hutan Jambi dan membangun hubungan dengan orang rimba, kelompok tradisional yang hidup di hutan dan jauh dari kehidupan modern. Butet membentuk sekolah hutan pertama untuk orang rimba, dan untuk kali pertama, orang rimba belajar membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Rebecca Henschke bertanya kepada Butet, kenapa ini dibutuhkan orang rimba? Karena dalam banyak hal mereka sering tertipu dalam transaksi di pasar, dalam agreement pakai kertas tentang tanah seperti itu dengan banyak company. Terus juga yang paling penting adalah tentang kepercayaan diri mereka. Bahasa Indonesia tidak bisa, kepercayaan diri mereka saat dengan dunia luar. Nah, itu yang saya pikir mereka perlu banyak untuk menjadi well informed ya, banyak dapat pengetahuan yang cukup tentang dunia luar sehingga mereka bisa menghadapi dunia modern yang datang ke dalam gitu, konsumerisme yang datang ke dalam. Jadi mereka bisa menghadapi itu. Dan dampak dari penipuan itu ya. Apa? Kalau mereka ditipu oleh perusahaan, apa dampaknya kepada mereka? Oh, misalnya gini, yang paling mengerikan sekali itu adalah waktu mereka dikasih kertas yang isinya ternyata setuju menjual tanah. Tapi dibilang tidak seperti itu. Jadi kalau kamu taruh cap jempol ya di sini, kamu akan dapat banyak hadiah. Dan ini adalah surat tanda bahwa kamu setuju, kamu memelihara hutan ini gitu. Tapi ternyata dalam 2 minggu bulldozer datang gitu. Dan ternyata waktu mereka marah dibilang oleh polisi atau kepala desa, kamu sudah setuju, ini suratnya, kamu sudah setuju 2 minggu yang lalu kamu tanda tangan di sini gitu. Dan gimana respons mereka ketika Anda bilang saya mau bikin sekolah di sini? Ada orang yang menolak juga dari sisi mereka menolak semua. Ya. Dari selama 7 bulan pertama saya mencoba meyakinkan mereka bahwa mereka membutuhkan pendidikan, bahwa saya datang dengan tujuan yang baik gitu. Mereka tidak percaya. Sampai 7 bulan aku bahkan untuk mendapat teman saja sulit gitu. Jadi alasan adalah mereka alasannya adalah sekolah itu tabu. Baca tulis itu tabu untuk kami, dan pulpen adalah setan bermata runcing, ya, evil with spike eyes. Karena setiap kali kami bertemu dengan orang pakai pulpen, pasti kami selalu sial, kami selalu rugi. Kalau berjualan kan dulu di pasar tidak banyak orang punya kalkulator ya, jadi mereka 30.000. Oh, kenapa 30.000? Kayak aku harusnya dapat lebih banyak. Tapi dia tidak bisa bilang kamu tipu saya karena dia tidak tahu angka. Jadi kalau di scale, di timbangan itu angka 9, penjualnya bilang, lihat ini angka. Kan 7 kilo kan? Dia jadi bingung. Kemarin angka itu dibilang 8, sekarang dibilang 7, kadang dibilang 6. Dia tidak tahu yang mana sebenarnya angka 7 misalnya. Seperti itu. Jadi gimana cara Anda untuk berubah pikiran itu dan setuju untuk bikin sekolah? Aku pada awalnya masih mencari cara bagaimana mereka melihat benefit dari literasi ya. Jadi misalnya waktu mereka menyanyi, saya record. Sneaky ya, aku taruh di dalam tas gitu recordernya. Malam-malam aku tulis liriknya. Besok-besok waktu mereka nyanyi, aku ikut menyanyi. Padahal lagu itu panjang sekali. Padahal aku belum bisa bahasa mereka. Jadi aku bahasa sana. Terus mereka bilang, kok kamu sudah bisa hafal? Aku bilang, aku tulis. Tulis di mana? Ini. Jadi staring dalam kertas itu, ini apa? Ya ini semua lagunya di situ. Oh, dia lihat. Terus pernah lagi aku menulis 40-an nama anak-anak ya berdasarkan
ciri-ciri ya, ada yang rambutnya panjang, ada yang punya luka di sini segala macam. Aku bilang ini pasti ini pasti ini. Terus bagaimana kamu bisa mengingat 40 anak cuma dalam 1 jam? Aku tulis. Oh, dia pikir-pikir, oh mungkin kalau kamu tuliskan semua traditional medicine kita, ramuan, semua jamu atau apa doa-doa, mantra-mantra, mungkin tidak hilang ya. Iya, karena dulu ayah saya bisa lebih banyak. Sampai ke saya cuma sedikit, saya lupa. Jadi pasti kalau saya mati sekarang anak saya belum bisa tahu banyak. Oh iya, kalau bisa tulis. Jadi saya selalu cari pancing-pancing mereka gitu ya. Waktu ke pasar, aku bilang, itu tuh angka 9, kamu tahu nggak? Bukan 7. Ibu yakin? Iya, kamu bilang dong. Ibu yang bilang, aku nggak mau, kamu harus bela dirimu sendiri. Aku bilang, belajar makanya. Saya selalu coba-coba intrik mereka supaya mengerti gitu. Jadi Tapi setelah ada rasa takut juga bahwa kalau lewat pendidikan yang tradisional itu juga akan menghilangkan budaya mereka. Iya, ada itu. rasa khawatir. Tapi aku melihat ini di dalam sisi survival mereka. Jadi aku sudah melihat, ini keyakinan subjektif aku, bahwa kemampuan tradisional mereka, local wisdom mereka tidak mampu lagi mengatasi dunia modern. Dan mereka sadar itu. Untuk melawan literate people, we have to be literate as well. Tidak bisa. Jadi mereka setelah 2 bulan berteman, dari bulan ke-5 sampai bulan ke-7, suatu hari datang 3 anak, malu-malu datang ke saya, tapi mereka selalu, kamu yang ngomong. Satu orang bilang, ibu kami ingin sekolah. Gimana Ya. perasaan waktu itu? Iya, the most beautiful words ya, dalam hidupku yang pernah aku dengar. Mungkin lebih bagus dari orang yang menyatakan cinta juga.